kasih Bapak Edi sebagai Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan, dan bersama kita juga ada Pak Zulfazri SPDI Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jakarta, serta seluruh pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia di beragam kecamatan yang ada di Jakarta Selatan, ada Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, Cilandak, Tebet, dan lain sebagainya, dan para peserta yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairal anami mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Pak Edi yang saya hormati, Pak Zulfadi yang saya hormati, dan seluruh peserta yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita terus diberikan karunia, dimudahkan untuk bisa bersilaturahim, lanjut dengan bersilatul ilmi, wawasan kita bertambah, dan bersilatul amali agar kegiatan kita juga bisa dikoordinasikan dengan baik, supaya kemudian semakin banyak manfaat maslahat yang bisa kita wujudkan. Karenanya MPR menyampaikan terima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan, Bapak Edi, dan Jakarta keseluruhannya, bersama dengan Bapak Zulfazri yang selalu bekerja sama dengan MPR untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar, seperti sosialisasi 4 pilar maupun juga temu kebangsaan seperti pada siang sore hari ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bukan yang terakhir, dan apalagi di bawah kepemimpinan Pak Edi, dan tadi disampaikan juga Pak Zulfazri yang akan maju kembali dan akan dipilih kembali, mudah-mudahan akan menghadirkan kerjasama yang lebih baik dan lebih erat lagi, sehingga banyak kegiatan bisa kita sinergikan, sehingga banyak manfaat dan maslahat bisa kita saling wujudkan untuk memajukan ya Dewan Masjid Indonesia kita, memajukan masjid-masjid kita, memajukan jamaah kita, memajukan para merebut kita, dan pada ujung akhirnya nanti memajukan umat kita, untuk dengan cara itu memajukan bangsa dan negara yang kita cintai. Karena pada hakikatnya, dan ini kebetulan juga Pak Zulfazri sudah pakai batik hijau gitu ya, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya jas hijau ya. Batiknya dari batiknya dulu yang hijau, nanti lama-lama jasnya jas hijau. Apa itu jas hijau? Yang populer adalah istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu biasanya disampaikan terkait dengan Bung Karno, supaya kita tidak melupakan sejarah bapak bangsa, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu tentu benar sekali. Dan Al-Quran pun banyak sekali yang berisikan sejarah. Di Jakarta ini juga banyak sekali sejarah. Sejarah para wali, sejarah para kiai, sejarah para mu'alim, termasuk sejarah masjid-masjid dan sejarah pesantren-pesantren. Tetapi sambil mengucapkan jas merah, seringkali yang terjadi sejarah dan jasa dan peran daripada para ulama, pesantren, kiai, mu'alim, sering dilupakan. Karenanya saya sampaikan jas merah yes, tapi juga jas hijau juga yes. Apa itu jas hijau? Jas hijau adalah J-nya jangan, S-nya sekali-kali jas, H-nya hilangkan, J-nya jasa, U-nya ulama, umaro, dan umat. Jadi jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasanya ulama, umaro, dan umat untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira ini slide juga ya takdir Allah gitu, hari ini Bang Zulfazri memakai baju hijau gitu ya. Tapi juga memang saya ingin menyampaikan ini penting betul ya dalam konteks kita di Dewan Masjid Indonesia, yang pasti hubungannya karena Dewan Masjid hubungannya pasti dengan ulama, dengan para khotib, dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para mu'alim. Pasti juga hubungannya dengan Indonesia, namanya juga Dewan Masjid Indonesia. Sehingga penting betul untuk dihayati bahwa
masjid dan para yang selalu memakmurkan masjid, yaitu adalah para ulama, baik itu dari ormas yang beragam-ragam maupun dari suku yang beragam-ragam, latar belakang pendidikan yang beragam-ragam, latar belakang nyantri yang juga beragam-ragam, latar belakang organisasi ormas maupun orpon yang berbeda-beda, tapi mereka pernah memberikan kepada kita keteladanan bagaimana mereka memaksimalkan perannya bersama-sama menghadirkan Indonesia yang merdeka, bersama-sama menghadirkan dasar negara Pancasila dan menyelamatkan Pancasila, dan bahkan membuat fatwa untuk hadirnya jihad melawan penjajah Belanda, mempertahankan Indonesia merdeka, dan bahkan bisa bersama-sama memuliakan kerja-kerja politik dengan menyepakati hanya satu partai politik saja, dan dengan partai politik ini kemudian bisa menyelamatkan Indonesia agar tidak dipecah belah oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat, tapi kembali kepada sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di balik itu semuanya, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, para peserta sosialisasi dan temu tokoh yang saya hormati, di balik itu semuanya sekali lagi ada peran daripada para ulama, para yang memakmurkan masjid, tapi sering dilupakan, sering dihilangkan, sering tidak disebut. Karenanya saya sampaikan tadi, jas merah yes, tapi jas hijau juga yes. Saya kira setuju ya, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati. Karena dengan demikian maka kita akan bisa memaknai bahwa tugas Bapak dan rekan-rekan sekalian di Dewan Masjid Indonesia ini juga sesungguhnya adalah melanjutkan peran sejarah yang luar biasa. Untuk kemudian bisa menghadirkan generasi yang tafakuh fiddinnya kuat, gitu ya. Dakwahnya juga kuat, kemampuan mengelola masjidnya juga kuat, tapi sekaligus juga cintanya kepada bangsa dan negara juga kuat. Sehingga kemudian bisa malah menghadirkan beragam kontribusi yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Apakah bangsa dan negara kita sekarang perlu diselamatkan? Ya kalau ukurannya dengan utang, ya utang Indonesia baru, kalau banyak pakar menyampaikan, kalau saja dibagikan utang Indonesia kepada setiap bangsa Indonesia dan bahkan yang baru lahir sekalipun, itu setiap anak bayi yang baru lahir sudah kebagian utang 20 juta rupiah. Tentu ini bukan masalah sederhana. Kita punya utang sedikit aja susah tidur gitu ya, apalagi sampai 20 juta. Tentu itu berat. Apakah Indonesia punya masalah? Ya, ada masalah. Di antaranya adalah kalau kita bicara tentang dekadensi moral misalnya, justru pada era COVID-19 di mana mestinya banyak orang bermuhasabah di rumah untuk banyak baca Quran, untuk banyak ibadah. Tapi kan kejahatan dalam rumah tangga selama COVID-19 ini mengerikan sekali. Kalau dilihat di TV gitu. Ini kita ada di mana ini? Kalau kemudian hubungannya dengan masalah bagaimana dengan utang itu Indonesia akan dijajah oleh kepentingan asing, ya sangat jelas berkaca kepada beberapa negara asing yang sudah telanjur utangnya tidak bisa dibayar, kemudian kedaulatannya diambil dengan mata uangnya diubah, dan atau sebagian proyek-proyek vitalnya diambil oleh kepentingan asing, dan dengan cara itu maka kedaulatannya tergadaikan. Kalau ukurannya dengan masalah khawatir terjadinya separatisme, maka OPM pun juga semakin mengganas dengan separatismenya. Kalau ukurannya dengan kekhawatiran untuk kembalinya PKI gitu ya, itu juga banyak orang khawatir bila kemudian RUU HIP kemarin kalau tidak ditanggulangi rame-rame, dan alhamdulillah bisa kita batalkan begitu ya. Khawatir itu juga salah satu manuver. Jadi banyak hal yang kemudian umat Islam ini penting betul, dan aktivis masjid penting betul untuk memahami peran sejarah daripada para pendahulu kita untuk kemudian membuat kita mempunyai pijakan yang kokoh dan kuat untuk melanjutkan peran sejarah itu, menyelamatkan Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan Indonesia melalui peran kita di masjid, sehingga dari masjid nanti akan muncul bukanlah isu bahwa dari masjid muncul radikalisme seperti kemarin sempat muncul kan. Kami atau saya di Komisi 8 DPR RI secara terbuka langsung mengkritik Pak Menteri Agama karena sikap dan pernyataan itu. Kami sampaikan bahwa itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan sejarah didirikannya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu berdiri dan didirikan karena negara sangat mengapresiasi peran umat Islam yang berani berkorban demi terselamatkannya Indonesia, terselamatkannya Pancasila dengan mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selamatlah Indonesia dari
rongrongan atau dari tuntutan separatisme atau memisahkan diri dari sebagian orang yang mengaku sebagai orang dari Indonesia Timur. Dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan selamatlah Indonesia. Para kiai kita dari NU, Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, dari Partai Islam Indonesia, Mr. Kasman Singondi Mejo, dari Indonesia Barat, Mr. Tauku Muhammad Hasan. Mereka paham betul tentang syariah, tentang akidah, tentang bagaimana peran berbangsa dan negara dalam konteks itu, bagaimana menghadirkan maslahat, dan kemudian mereka mempertimbangkan Indonesia merdeka itu untuk bersatu, untuk pecah belah dan tidak untuk dipecah belah. Karena ketika ada tuntunan itu, maka mereka mengakomodasi dan menerima dan sekaligus menjelaskan bahwa ya, perubahan menjadi ketuhanan yang maha artinya adalah perubahan menjadi ketuhanan yang berdasarkan bertauhid, berakidah. Nah, pengorbanan itu menyelamatkan Indonesia sehingga tidak jadi pecah. Karena Indonesia Timur mengancam keluar dari Indonesia. Nah, bahasa daripada jasanya umat Islam itu, pemerintah, Bung Karno waktu itu kemudian membentuk suatu kementerian namanya Kementerian Agama. Itu tanggal 3 Januari tahun 1946. Di kesepakatan tadi tanggal 18 Agustus tahun 45. Jasa daripada umat Islam itu diakui oleh Bung Karno oleh negara dan kemudian dibuatkan Kementerian Agama untuk menghormati jasa umat Islam. Karenanya saya sampaikan, ya Pak Menteri Kementerian Agama itu jangan kemudian malah memojok-mojokkan umat Islam, jangan memojokkan masjid, jangan mencurigai. Harusnya malah berterima kasih kepada masjid, kepada Dewan Masjid, karena masjid sekarang diisi juga oleh anak-anak muda, diisi juga oleh anak-anak Al-Quran, diisi juga oleh anak-anak yang bahasa Arabnya bagus. Jangan malah dicurigai. Mestinya mereka dirangkul, diajak untuk menjadi bagian dari memakmurkan masjid. Karena faktanya justru kan saya sering sampaikan, yang terjadi adalah justru ada seorang tokoh yang istilahnya good looking gitu kan ya, good looking, kemudian dia juga relatif masih muda, beliau pintar bahasa Arab karena memang aslinya dari Medina gitu ya. Dan beliau hafal Al-Quran dan bahkan beliau adalah kiai gurunya para yang menghafalkan Al-Quran. Tapi beliau menjadi korban di masjid, dia ditusuk orang. Itulah Syekh Ali Jabir. Jadi justru orang yang good looking, yang tampilannya bagus, bahasa Arabnya bagus, hafalan Al-Qurannya luar biasa, memakmurkan masjid, justru menjadi korban radikalisme dan intoleran di dalam masjid. Tapi yang melakukan siapa? Yang melakukan justru anak yang entah pernah ke masjid atau enggak, itu yang jelas good looking enggak, bahasa Arab enggak bisa, ngaji enggak bisa, apalagi hafal Al-Quran. Dia yang melakukan terorisme, radikalisme terhadap Syekh Ali Jabir yang aktivis di masjid. Jadi semestinya ya para pejabat juga, kalau saya di Komisi 8, saya langsung sampaikan di depan Menteri. Saya langsung sampaikan itu karena harusnya memang para pejabat menjadi teladan tentang bagaimana dari agama kita, dari masjid kita, dari pemahaman berbangsa dan bernegara kita menyatu, melanjutkan dari apa yang dulu dilakukan oleh para pimpinan dan para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi saya ingin melihatkan sekali lagi bahwa kegiatan ini juga sekali lagi untuk mengingatkan kembali betapa antara keulamaan kita, ketokohan umat, organisasi massa mereka, organisasi politik mereka, dengan masjid mereka, dengan Indonesia ini adalah menyatu. Karenanya kita harus waspada ketika ada pihak yang ingin memecah belah umat Islam atau memecah belah umat Islam dengan umat Islam dengan tentara, umat Islam dengan negara, negara dengan umat Islam, tentara dengan umat Islam, harus dikritisi. Karena yang memecah belah ini adalah pihak-pihak yang melanjutkan polanya madhabnya PKI. Dulu PKI itu caranya untuk melemahkan Indonesia supaya usaha mereka sukses adalah diadu domba umat Islam. Diadu domba antara umat Islam, diadu domba antara umat Islam dengan TNI, umat Islam dengan negara, dan kalau kemudian mereka sudah saling bermusuhan, mereka menjadi sangat mudah dilemahkan, PKI masuk untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalnya, kudetanya, dan lain sebagainya. Dan kalau itu terjadi, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan juga adalah umat Islam, ya masjid kita, ya ulama kita, ya pesantren kita, ya Indonesia kita. Dan karenanya saya sangat bersyukur bahwa RUU HIP kemarin itu yang kita tolak bersama itu salah satu hikmahnya justru adalah mengingatkan kembali bahwa PKI itu adalah partai terlarang. Mengingatkan kembali bahwa yang namanya komunisme, marxisme, leninisme itu adalah ideologi yang masih tetap terlarang. Sehingga kemudian karenanya kami di DPR juga menolak
dan kemudian ormas Islam dari MUI, dari saya yakin juga DMI, ya, kemudian juga Muhammadiyah, NU, PUI, Persis, dan termasuk juga organisasi non-Islam semuanya juga menolak. Dan semuanya mengingatkan untuk itu dimasukkan. Dan kemudian itu dimasukkan. Nah, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, dengan pendekatan ini maka peran mereka penting untuk disegarkan kembali. Karena tadi, mohon maaf sekali, ada pihak yang memang kemudian membuat kita menjadi tidak tahu atau lupa, karena itu dihapuskan, tidak dimasukkan dalam sejarah, tidak pernah disebut gitu. Sehingga umat tidak tahu. Tetapi mungkin juga ada di antara kita yang memang selain tidak tahu, mungkin memang juga lupa. Sehingga kita tidak mempunyai bayangan gitu ya, bahwa antara masjid kita, keulamaannya, keormasannya, ketokohannya, kepesantrenannya, dengan keindonesiaan kita itu diperkirakan seolah-olah tidak ada sambungannya. Padahal sesungguhnya sambungannya amat sangat kokoh dan kuat. Nah, kita berharap dengan sosialisasi ini kita mengetahui adanya sambungan yang kokoh dan kuat itu supaya kita semakin bersemangat untuk memakmurkan masjid kita semakin berinovasi untuk menghadirkan kegiatan di masjid yang semakin buat kita tafakuh fiddinnya semakin kokoh gitu ya. Ukhuwah Islamiyah kita juga semakin kokoh, ukhuwah basyariyah kita semakin kokoh, ukhuwah watoniyah kita semakin kokoh. Sehingga dengan cara itu maka kita bisa menghadirkan peran untuk Indonesia kita, negara kita yang lebih baik lagi. Apakah melalui pilkada seperti waktu dulu memilih gubernur misalnya, apakah melalui pileg, apakah melalui pilpres, atau melalui yang lainnya, yang kemudian sesungguhnya ternyata bila itu dilakukan oleh umat Islam akan menghadirkan manfaat dan maslahat bagi umat dan menjauhkan mereka dari madarat seperti kasus pemilihan gubernur DKI tahun 2017 yang lalu. Saya kira itu suatu contoh yang paling konkret bagaimana ketika umat berperan serta bisa menghadirkan maslahatnya dan sekaligus menghilangkan madaratnya. Nah, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bagaimana para ulama kita berperan serta untuk menyelamatkan Pancasila melalui peristiwa tanggal 17-18 Agustus. Ada lagi yang juga amat sangat jelas adalah bagaimana para kiai kita dari NU maupun dari Muhammadiyah, dari Persis, dari TUI dan lain sebagainya, mereka waktu itu tidak ragu dan tidak segan untuk bahkan mengeluarkan fatwa. Fatwa itu namanya fatwa jihad yang populer disebut resolusi jihad. Disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Pada waktu itu beliau berkeliling ke banyak daerah dan beliau sudah tahu bahwa Indonesia dasar negaranya adalah Pancasila, tetapi sila pertamanya bukan lagi Pancasila 22 Juni, Pancasila yang dicetuskan melalui Panitia 9, 22 Juni, yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dia pasti tahu bahwa Pancasila itu sila pertamanya sudah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu peristiwa terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, setelah itu beliau banyak memberikan informasi dan beliau banyak juga berkeliling, beliau mendapatkan betapa Belanda ingin tetap kembali menjajah Indonesia dan betapa umat ingin berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Karenanya beliau membuat fatwa dan beliau mendengar tentang Belanda yang ingin masuk ke Indonesia melalui mendompleng kembalinya kekuatan pasukan sekutu dengan menyerang Belanda, menyerang Surabaya pada Oktober-November tahun 1945. Maka beliau kemudian membuat pertemuan, dikumpulkan para ulama se-Jawa Timur dan Madura. Dikumpulkan di Surabaya. Dan pada tanggal 22 Oktober tahun 45, hanya 2 bulan seminggu lah dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, beliau membuat fatwa yang dahsyat, namanya fatwa jihad, populernya disebut sebagai resolusi jihad. Isinya ada 3. Yang pertama adalah kewajiban mempertahankan kemerdekaan di Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Hukumnya adalah fardu ain bagi siapapun yang berada di daerah pertempuran, daerah jihad. Kalau di luar itu, masafatul qasr, maka fardunya adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah siapapun yang wafat meninggal dalam berjuang fisabilillah yang fardu ain ini, maka dia mati sebagai syuhada. Ada jemaah yang agak nakal dikit, Pak Edi. Dia bertanya, Pak Ustadz, kalau yang mati di Jalan Tamrin kemarin bagaimana? Kalau yang mati di jalan Allah kan masuk surga. Kalau yang mati di Jalan Tamrin, saya bilang ya, coba tanyakan kepada yang sudah meninggal di Jalan Tamrin, Anda sekarang ada di mana? Gitu.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapapun yang membela kepentingan asing Belanda yang akan menjajah Indonesia itu, maka dia boleh dihukum mati. Oh, tegas sekali fatwa-fatwanya dan itu dilaksanakan. Kemudian para kiai, para santri berbondong-bondong datang dari Jombang, datang dari Kediri, dari pesantren di Ploso dan lain sebagainya. Mereka datang berbondong-bondong, ada yang naik kereta, ada yang naik truk, gitu ya. Mereka datang ke Surabaya untuk melaksanakan fatwa jihad tadi itu, melawan penjajahan Belanda dan atau Inggris yang didompleng oleh Belanda. Dan nanti tanggal 10 November menjadi yang disebut sebagai hari pahlawan. Bebaslah Indonesia, bebaslah Surabaya dari dijajah oleh Belanda. Itu peran yang luar biasa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wa'basullah, para santri, para kiai yang membentuk laskar santri, laskar kiai dan seterusnya. Kemudian beliau sebelum tanggal 10 November itu beliau ke Yogyakarta karena ada pertemuan para ulama, pimpinan ormas-ormas Islam, pimpinan partai-partai Islam bertemu di Yogyakarta untuk menyelenggarakan yang disebut sebagai Kongres Umat Islam yang pertama, dan keputusannya adalah ada dua. Satu adalah mendukung resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi resolusi jihad yang tadi dimunculkan di Surabaya itu didukung oleh para kiai, para ulama, pimpinan ormas-ormas Islam dari beragam ormas, beragam pesantren, beragam latar belakang, mereka satu padu mendukung resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan kedua adalah mendukung mendirikan satu partai Islam bernama Masyumi. Saya ingin mengatakan bahwa para kiai dan para ulama kita yang pasti mereka tadi mengurusi masjid, menjadi mubalik, menjadi penceramah, menjadi khatib, menjadi imam. Latar belakang mereka beragam-ragam. Kepedulian mereka terhadap masjid, terhadap tablik, terhadap taklim, ya, tidak membuat mereka menjadi antipati dan tidak tahu tentang urusan negara. Mereka justru terlibat untuk kemudian bersama-sama memikirkan negara dan bahkan mendukung adanya resolusi jihad dan mendukung bagaimana perjuangan melalui jalur politik itu dilakukan dengan baik. Nah, tentang resolusi jihad ini kemudian berlanjut di Jogja dengan didirikannya atau disuarakannya amanat jihad pada tanggal 28 Mei tahun 1946 oleh Muhammadiyah. Jadi resolusi jihad yang tadinya dimulai oleh NU didukung oleh Kongres Umat Islam dari beragam ormas itu dikuatkan lagi oleh Muhammadiyah pada tanggal 28 Mei 1946. Apa maknanya dari ini semuanya? Saya menyampaikan bahwa para kiai kita, para aktivis ormas kita, para aktivis masjid kita, karena mereka pasti aktif di masjid, pasti mereka menjadi khatib, menjadi penceramah, menjadi mungkin sekaligus menjadi imam gitu ya. Tapi mereka kemudian bisa bersatu padu, membela Indonesia, menyelamatkan ideologi Indonesia, menyelamatkan Indonesia supaya tidak dijajah oleh Belanda, membuat kesepakatan bersama untuk memajukan umat melalui jalur partai politik, tapi juga melalui jalur kegiatan langsung, yaitu memfatwakan jihad tadi itu. Dan yang menarik, jelas sekali bahwa fatwa jihad itu kemudian jelas musuhnya adalah Belanda. Dan disampaikan, saya sering sampaikan, disampaikan tidak melalui merubah lafal azan menjadi hayya 'alal jihad, tapi disampaikan melalui langsung kepada organisasinya, di tokoh-tokohnya, masjid-masjidnya, melalui pengumuman-pengumuman yang dibolehkan, dan tidak melalui pengubahan azan, karena memang mengubah azan tidak diperbolehkan. Ya, saya kira sudah dikoreksi dan mereka tidak akan mengulangi kembali karena itu memang tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa inilah sebuah keteladanan yang sangat dipentingkan, yang sayangnya banyak sekali dilupakan oleh umat, termasuk oleh kita atau para tokoh kita yang aktif di masjid. Seolah-olah yaitu para ulama, para kiai itu nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Seolah para kiai dan ulama yang dulu pasti aktif di masjid juga, mengurusi masjid juga, seolah-olah tidak memikirkan bagaimana menyelamatkan Indonesia, bagaimana supaya Indonesia tidak dijajah lagi, bagaimana Indonesia bisa maju terus, bagaimana Indonesia atau dengan kemasjidan itu bisa menghadirkan ukhuwah betul-betulan, ukhuwah watoniyah iya, ukhuwah basyariah iya, ukhuwah islamiyah juga iya, karenanya mereka mudah sekali latar belakangnya beragam-ragam, mereka bisa saling mendukung untuk mensukseskan jihad melawan kolonialis Belanda, menyelamatkan Indonesia, bersatu padu bisa menerima keberatan dari Indonesia Timur untuk kemudian bisa dihadirkan Indonesia yang selamat dari rongrongan yang disebut sebagai separatisme dan atau pemisahan diri dari kelompok Indonesia Timur. Nah, dengan pendekatan ini Bapak dan Ibu yang rekan yang saya hormati, saya menyampaikan sekali lagi ini adalah sebuah warisan yang sangat berharga. Kita penting untuk mengenalinya dan kami di MPR melakukan sosialisasi untuk mengenalkan juga tadi sisi-sisi yang terkait dengan prinsip-prinsip tentang berbangsa dan bernegara, tapi sekaligus juga dengan bagaimana ini sejarahnya.
Supaya ketika kita mengelola sekarang masjid, mengelola organisasi kemasjidan, memakmurkan masjid, kita juga teringat dengan apa yang menjadi peran luar biasa dari masjid untuk Indonesia. Di antaranya tadi, ya selain masalah taklim, dakwah, tapi juga menghadirkan semangat untuk bisa berukhuwah, semangat untuk bisa menghadirkan para pahlawan-pahlawan bangsa yang bisa menyelesaikan masalah bangsa, berkontribusi bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, karena dengan mereka terbiasa di masjid, mereka terbiasa dengan ukhuwah, terbiasa di masjid, terbiasa dengan segala yang kemudian menghadirkan musyawarah, dan dengan cara itu maka mereka bisa menghadirkan kontribusi yang maksimal. Dan beliau-beliau dengan kehebatan-kehebatannya itulah, dengan keulamaannya, ada yang ngajinya di Termas, ada yang ngajinya di Tebu Ireng, ada yang ngajinya di Gontor, ada yang ngajinya di Krapia, ada yang ngajinya di Jogja, ada yang kemudian ngajinya di Banten, di Al-Khairiyah, ada yang ngajinya di Sukabumi, ataupun juga di termasuk yang kemudian melanjutkan ngaji di Mekah di bawah bimbingan daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, atau kemudian melanjutkan di Al-Azhar seperti Kiai Haji Karmudakir maupun juga Kiai Haji Hasan Rahman dari Banten misalnya. Jadi ini semuanya kemudian memberikan kepada kita juga inspirasi yang lain, bahwa dari masjid, dari pesantren juga bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang berkeunggulan. Yang kemudian dengan keunggulannya itu mereka tidak rendah diri, atau kemudian tidak malu hati, atau kemudian hanya marah di belakang, hanya ngedumel, tidak berani tampil ke depan, tapi mereka berikan kepada kita keteladanan untuk dengan keunggulan di masjid kita, keunggulan berislam kita tampil ke depan bersama dengan pimpinan yang lainnya, dengan bapak bangsa yang lainnya, dengan tokoh-tokoh yang lainnya, membicarakan bagaimana Indonesia kita ini, bagaimana memajukannya, bagaimana menyelamatkannya, bagaimana menghadirkan solusi yang terbaik, dan itu contoh telah diberikan. Dan kalau terakhir disampaikan, kalau kemudian relasinya adalah dengan Pancasila, saya sering sampaikan secara jelas bahwa dari 5 sila Pancasila itu bisa diterangkan dengan kaidah ad-daruriyat al-khams, hifdzu ad-din, hifdzu al-ird, hifdzu an-nasl, hifdzu al-mal, dan dengan cara itu maka apa yang menjadi fikhu al-ma'alat kata para ulama, atau fikhu al-maqasid kata para ulama usul fikih, itu terpenuhi sehingga ada di dalam 5 butir daripada Pancasila itu. Dan apalagi kalau kita dengan logika pesantren dan logika masjid kita, organisasi kita akan terbiasa dengan istilah-istilah yang rujukannya tentu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan mudah ungkapan-ungkapan itu bisa kita dapatkan, dan bahkan terulang. Ada 2 ungkapan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah gitu yang terulang di dalam Pancasila, yaitu kata-kata adil. Itu ada di sila kedua dan sila kelima. Dan kata-kata rakyat terulang di sila yang keempat dan sila yang kelima. Ungkapan di sila keempat hampir seluruhnya malah menggunakan bahasa Arab yang rujukannya adalah kepada Al-Quran As-Sunnah. Kerakyatan dari ra'iyah yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, wakil. Dari mana ini semuanya bisa hadir? Termasuk juga pemanaan sila pertama ketika kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kiai Haji Ki Bagus Said Kusuma menegaskan, dan itu nanti didukung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan nanti menjadi keputusan NU melalui Munas Situbondo tahun 1984, yaitu bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Bagaimana ini semuanya bisa hadir dan kemudian bisa diterima dan menjadi ideologi bangsa? Saya yakin karena di situ ada para ulama yang ilmu agamanya sangat mumpuni, Quran hadisnya sangat kuat, kaidah fikih usul fikihnya sangat kuat, tapi sekaligus mereka sangat bijak, sehingga mereka bisa berdialog, mereka bisa diterima oleh yang lain, mereka kemudian bisa punya keberanian untuk menyampaikan pendapatnya sehingga menghadirkan solusi. Inilah saya kira yang penting untuk selalu kita hadirkan, bagaimana kita para pengurus Dewan Masjid Indonesia, kita yang berada di abad ke-21 di Jakarta dengan masjidnya, dengan Dewan Masjidnya, dengan Indonesia, dengan segala tantangan dan masalahnya, tetap bisa melanjutkan semangat yang sudah dulu diwariskan oleh para ulama kita. Intelektualisme kita kuat, ya, tafakuh fiddin kita kuat, gitu ya. Tapi sekaligus juga kemampuan kita untuk kemampuan itu tidak kita pakai untuk hanya sekedar kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan masjid, tapi kita lebarkan menjadi kepentingan umat. Dengan bangsa, kita bermusyawarah, kita berani berkontribusi, kita berani berdialog, kita berani memberikan yang terbaik bagi umat dan bangsa, dan itulah merupakan sejarah yang telah diberikan dan contoh keteladanan yang telah disampaikan oleh para bapak bangsa kita, dari para kiai dan para ulama-ulama kita,
dari ragam daerah, ragam pesantren, ragam ormas, ragam orpol, dan tapi mereka semuanya adalah satu, Ahlussunnah wal Jamaah, untuk memajukan Indonesia yang kita cintai. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Bapak dan rekan-rekan saya hormati, masih ada Bapak Zulfadri yang akan menyampaikan beragam arahannya. Barakallahu fikum jami'an wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.